Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda. Bersama saya Syarif Hidayat akan memandu pemirsa selama 1 jam ke depan dalam program Dialog. Tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah bayar zakat demi kemaslahatan umat. Dana zakat merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan pembangunan bangsa. Lembaga zakat pun memiliki peran penting untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat secara optimal. Lantas, bagaimana pengelolaan dana zakat di Tabalong dan apa saja program-program yang telah disiapkan lembaga zakat di Tabalong? Di studio kali ini telah hadir narasumber kita, yaitu Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Tabalong, Haji Sabilal Rusdi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, langsung saja ya Pak. Ini memasuki bulan Ramadan ini Pak, bagaimana Pak untuk pelayanan pembayaran zakat? Apakah sudah dibuka, apa sudah mulai ramai orang datang bayar zakat Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Tabalong yang kami muliakan, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong memasuki bulan Ramadan ini telah siap untuk menerima zakat, infak, dan sedekah. Bahkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong tidak saja terbatas pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun kami dari Badan Amil Zakat siap untuk menerima zakat, infak, dan sedekah. Alhamdulillah, setelah memasuki hari yang ke-12 ini, mungkin bulan Ramadan, telah ada beberapa orang yang membayar zakat dan infak sedekah di Basnas Kabupaten Tabalong. Untuk pelayanannya sendiri di mana saja itu Pak, dan waktunya kapan itu? Pelayanan untuk penerimaan zakat, infak, dan sedekah itu yang utama adalah di kantor Basnas Kabupaten Tabalong di gedung MUI Pembataan. Dimulai bisa dibuka pada jam 9 sampai jam 14. Nah, silahkan kepada yang berminat untuk membayar zakat, infak, dan sedekah, kami siap menerima. Ada petugas di sana yang menerimanya. Jadi sudah ada yang standby gitu Pak. Jadi masyarakat itu tinggal datang untuk bayar zakat langsung dilayani. Iya, betul. Betul. Terus, tapi bisa juga membayar zakat itu melalui IPZ, Unit Pengumpul Zakat yang ada di instansi lembaga pemerintah yang telah terbentuk OPZ-nya. Jadi melalui IPZ itu juga bisa masyarakat untuk membayar zakat, infak, dan sedekah melalui instansi pemerintah yang ada unit pengumpul zakatnya. Ya. Oh ya, gitu. Jadi sudah sangat mudah gitu Pak. Iya, betul. Terus ada berapa jenis pembayaran zakat Pak yang biasanya diterima Basnas Tabalong sendiri? Ya, untuk kategori jenis zakat itu ada zakat mal. Ya, ada zakat mal. Kemudian di bulan Ramadan itu ada zakat fitrah, kemudian ada juga zakat provisi. Cuma lebih banyak terfokus pada bentuk uang, ya, bentuk uang. Jadi yang disetorkan kepada Basnas Kabupaten Tabalong itu dalam bentuk nilai uang atau rupiah. Oh ya. Selain datang langsung ke kantor Basnas ini Pak, adakah cara lain untuk membayar zakatnya? Mungkin bisa di rumah aja transfer atau gimana, itu bisa? Ya, bisa. Jadi Basnas Kabupaten Tabalong untuk memberikan kemudahan pelayanan. Di samping mereka datang ke kantor Basnas, mereka juga bisa datang melalui Bank Kalsel. Bank Kalsel atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong. Ada nomor rekeningnya. Untuk zakat itu ada nomor 955.03.11.00200.1.
Kemudian untuk infak 95503.11.00386.6. Jadi ada perbedaan rekening antara zakat dan infak. Memang harus dibedakan itu. Agar supaya apa itu, Pak? Ya, mudah. Kalau zakat kan sudah jelas itu, peruntukan sudah jelas. Sedangkan infak itu bisa lebih umum, ya lebih umum. Biasanya kan Pak di masyarakat kita ini bayar zakat bawa beras itu mau dekat hari raya bawa beras ngantar ke masjid atau ke keluarga. Iya, betul. Nah, pertanyaannya apa untungnya untuk membayar zakat melalui lembaga lembaga resmi ini Pak, sebut saja Badan Amil Zakat Nasional. Apa untungnya? Iya. Ada beberapa keuntungan, kelebihan kalau kita membayar lewat Badan Amil Zakat Nasional. Yang pertama itu adalah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan teladan Rasulullah, bahwa amil itu adalah sebagai pengelola zakat, dan Basnas itu adalah amil syar'i yang sah, karena tercantum di dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, innamas sadaqatu lil fuqara'il masakin wal amilin 'alaiha. Nah, di sini yang kita garis bawahi titik belahnya adalah wal amilin 'alaiha. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin dan pengelola zakat. Nah, wal amilin 'alaiha. Oleh karenanya zakat adalah urusan yang harus diatur oleh petugas. Dalam ini adalah amil zakat, lembaga yang resmi yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Basnas, yang berwenang. Pada masa Rasulullah juga pengelolaan zakat itu melalui sebuah lembaga, yaitu yang namanya Baitul Mal. Oh, ada Baitul Mal. Sudah ada. Nah, jadi ada kemiripan nih. Di satu pihak adalah Basnas, merupakan lembaga resmi pemerintah non struktural, sedangkan Baitul Mal itu pada masa Rasulullah SAW. Oh ya, okay. Kalau di bulan Ramadan ini kan Pak banyak nih orang bayar zakat. Kemudian ada tambahan kan? Oh iya. Ada tambahan. Kelebihannya ini, kelebihannya. Yang pertama, yang kedua adalah dasar hukum yang kuat dan jelas. Jadi keberadaan Basnas itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang kemudian ada Impres Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat. Kemudian ada lagi Impres Gubernur, Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 00867 Tahun 2016 tentang pembentukan unit pengumpul zakat dan optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di Kalimantan Selatan. Kemudian untuk daerah kita, itu ada surat edaran Bupati Tabalong nomor B207 garis miring Bupati garis miring 400 garis miring 5 garis miring 217 tentang pembentukan unit pengumpul zakat dan optimalisasi pengumpulan zakat, infak, sedekah di Kabupaten Tabalong. Kemudian yang ketiga, kelebihan kita membayar zakat melalui lembaga resmi Basnas ini adalah penyalurannya itu memberdayakan, disalurkan dalam bentuk konsumtif yang juga diwujudkan melalui program yang memberdayakan mustahik atau dalam bentuk produktif. Jadi Basnas ini ada bantuannya itu penyaluran yang bisa dalam bentuk konsumtif, bisa dalam bentuk produktif. Kemudian kelebihan yang keempat ini, dana yang terhimpun. Jadi kalau orang mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas, dana yang terhimpun itu dapat diketahui dan menjadi kekuatan atau potensi dari suatu daerah, sehingga menjadi kekuatan ekonomi umat yang nantinya bisa kita gunakan untuk peningkatan kesejahteraan umat sesuai dengan tema tadi, yaitu betul, zakat untuk kemaslahatan umat ya. Jadi di sini, jadi banyak sebenarnya kelebihan orang yang membayar zakat, infak.
dan sedekah mulai lembaga resmi pemerintah seperti Basnas ini. Oh, berarti kalau boleh saya garis bawahi itu bedanya masyarakat zakat secara langsung ke mungkin ke keluarga itu bisa dinamakan itu konsumtif aja, bukan produktif, ya, Pak? Iya ya, kalau zakat fitrah itu konsumtif ya. Tapi kalau dana yang ada di Basnas itu bisa produktif. Basnas bisa memberikan dalam bentuk bantuan modal usaha, dalam bentuk modal usaha. Nah, jadi di Basnas ini akan tergambar, terdata seberapa banyak dana yang terhimpun, dana umat yang terhimpun melalui zakat dan infak sedekah. Kalau kita hanya melalui perorangan, itu tidak akan tergambar. Tidak tergambar. Ya. Untuk bulan Ramadan ini Pak, ada berapa jenis zakat nih yang biasanya masyarakat bayar itu, dan mungkin apa perbedaan zakat-zakat tersebut? Iya, ya. Pada prinsipnya, pada dasarnya zakat itu ada dua. Yang pertama zakat mal atau zakat harta. Yang kedua adalah zakat fitrah. Nah, zakat mal itu adalah zakat harta yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim dari harta yang diperolehnya melalui usaha atau kerja dengan besaran ini nisab sampai nisabnya dan waktu yang telah ditentukan. Misalnya dari hasil perdagangan, dari hasil pertanian, kemudian dari hasil peternakan, itu dalam bentuk zakat mal. Tetapi kalau zakat fitrah itu adalah zakat diri atau zakat badan, orang mengatakan, yang wajib dikeluarkan seorang muslim pada akhir bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri dalam rangka untuk mensucikan dan menyempurnakan ibadah orang yang berpuasa serta meringankan beban atau memberikan makan kepada fakir miskin. Ya, fakir miskin. Itu perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Jadi ada dua saja. Mungkin bisa diceritakan Pak, besaran biaya yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Misalnya kalau dengan uang mungkin berapa, kalau beras berapa liter atau kilo? Alhamdulillah pada beberapa waktu yang lewat, tepatnya tanggal 5 April 2022, kami beserta Kemenak, serta Basnas, serta pejabat yang ada di Kemenak, serta dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan rapat dalam rangka menentukan kadar zakat fitrah. Dari hasil rapat itu telah disepakati zakat fitrah dengan beras itu ukurannya minimal 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa per orang. Jadi per orang itu 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa per orang ya. Kemudian zakat fitrah kalau dinilai dengan uang, itu adalah ada beberapa nilainya. Yang pertama adalah unus ya. Unus sejenisnya itu 48.000, kemudian doju lili, mayuri, paus, pandan wangi dan sejenisnya itu 45.000. Kemudian siam, pendok dan karang dukuh, lantik, lungkung dan sejenisnya itu 40.000. Kemudian empare, buluk dan sejenisnya itu 30.000. Ya, jadi bisa dengan beras, bisa dengan uang. Ya. Jadi beras itu menyesuaikan konsumsi yang dimakan sehari-hari orang tersebut, ya Pak? Ya betul, Pak Sarip. Jadi zakat fitrah yang kita keluarkan itu sesuai dengan kita konsumsi sehari-hari. Tapi tidak mengapa kalau misalnya kita makan sehari itu dulu, lalu kita berfitrah misalnya dengan unus, ya tidak mengapa, lebih baik lagi, lebih baik ya. Tapi minimal kita yang dianjurkan itu sesuai dengan kita konsumsi sehari-hari. Iya. Selain menerima pembayaran zakat, Basnas Tabalong ini sendiri adakah menerima pembayaran di luar zakat gitu? Iya. Basnas Kabupaten Tabalong di samping zakat
juga menerima dalam bentuk sedekah, kemudian infak atau dana sosial keagamaan lainnya. Dana sosial keagamaan itu misalnya dalam bentuk hibah atau wakaf dan sebagainya. Tapi ini jarang ya, jarang. Kebanyakan dari infak dan sedekah. Sebenarnya Basnas itu bisa juga menerima dalam bentuk wakaf atau hibah. Hibah. Ya. Oke, kita tahan dulu Pak. Oke. Pemirsa, setelah ini saya akan melanjutkan obrolan kita mengenai sejarah awal mula diwajibkannya zakat. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih di program Dialog. Oke, melanjutkan obrolan kita. Nah, di Tabalong sendiri nih Pak, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Tabalong untuk bayar zakat Pak? Untuk masyarakat Kabupaten Tabalong, kami nilai kesadarannya cukup tinggi, Hal ini seiring dengan tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang. Di samping mungkin dia menyadari tentang wajibnya mengeluarkan zakat, apakah itu zakat harta maupun zakat fitrah. Karena menjadarkan kewajiban itu, maka kesadaran untuk membayar zakat, infak dan sedekah itu cukup tinggi, karena merupakan suatu kewajiban dan rukun Islam. Ya. Oke, di Basnas Tabalong sendiri adakah Pak data untuk perbandingan lebih besar mana masyarakat yang bayar zakat melalui lembaga resmi atau masyarakat bayar zakat langsung atau di luar lembaga resmi gitu Pak? Setahu kami di Basnas belum ada data yang menyatakan mereka ini bayar zakat di Basnas atau melalui jalur atau lembaga lain. Namun dari segi data yang terhimpun Basnas, maka tingkat kesadaran masyarakat untuk bayar zakat maupun infak dan sedekah ke Basnas itu masih kecil, masih rendah. Jadi perlu adanya barangkali sosialisasi, pemahaman dan pengertian tentang Basnas itu sendiri, sehingga masyarakat timbul kesadarannya untuk bayar di Basnas, itu Basnas. Hal ini dapat kita lihat dari asid atau perolehan zakat infak sedekah yang ada di Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Tabalong. Ya. Oke, mungkin bisa ditarik dari awal mula sejarah diwajibkannya zakat itu bagaimana Pak? Bisa diceritakan secara singkat. Perintah zakat itu pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Mekah. Nah, cuma pada saat itu belum ditentukan jenis harta yang wajib zakati. Jadi ketika Nabi berada di Mekah itu belum ditentukan harta apa yang belum dizakati. Hanya ditentukan sasarannya, yaitu fakir dan miskin. Pada tahun kedua Hijriah, ketika Nabi berada di Madinah, barulah dipertegas tentang jenis dan jumlah zakat yang perlu dizakati. Jumlah harta yang wajib zakati, tetapi masih terbatas pada sasarannya pada fakir dan miskin. Baru pada tahun ke-9 Hijriah, sasaran zakat itu diperluas menjadi 8 asnaf seperti sekarang. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'allaf, ada hamba sahaya, ada orang yang berutang, ada sabilillah dan ada ibnu sabil. Seperti yang tercantum di dalam surah At-Tabat ayat 60 itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fardatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi itu perkembangannya. Jadi pertama kali itu ketika Nabi berada di Mekah, itu belum ditentukan
jenis harta yang wajib zakati dan sasaran terbatas pada fakir miskin. Kemudian pada tahun kedua Hijriah itu sudah diperluas harta yang wajib dizakati, harta yang wajib dizakati, dan sasarannya masih terbatas pada fakir miskin. Nah, baru diperjelas seperti sekarang ini pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf. Oke. Untuk masyarakat yang wajib untuk berzakat itu apakah seluruh masyarakat itu Pak wajib zakat fitrah itu? Ya, ada ketentuannya yang wajib zakat itu. Yang pertama adalah orang itu memiliki harta yang sempurna. Di dalam itu namanya al-milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Harta itu di bawah kontrol dan penguasaannya. Pemilik harta dapat mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Itu yang wajib zakat. Jadi harta itu adalah merupakan miliknya, dia dalam penguasaannya. Yang kedua, harta yang wajib dizakati itu adalah berkembang dan produktif. Harta tersebut dapat bertambah atau berkembang untuk dijadikan modal usaha seperti perdagangan, pertanian, dan harta itu dapat memberikan pendapatan atau keuntungan lain. Kemudian yang ketiga, mencapai nisab. Nah, mencapai nisab itu syarat minimal harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Seperti zakat perniagaan, nisabnya itu 85 gram emas. Kadar zakatnya itu adalah 2,5% atau 1/40 dari nilai aset. Kemudian yang keempat, melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan minimal yang diperlukan yang termasuk primer atau kebutuhan hidup minimum. Jadi sebelum orang bayar zakat, dia harus lebih dahulu memenuhi kebutuhan primernya. Harus cukup lebih dahulu. Setelah itu baru dia mengeluarkan zakat. Kemudian yang kelima, terbebas dari utang. Nah, orang yang mempunyai utang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan. Ia harus lebih dahulu menyelesaikan utang-utangnya sebelum dia berzakat. Yang keenam itu sampai haul. Nah, haul itu artinya 1 tahun. Artinya kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan. Nah, persyaratan ini hanya berlaku bagi harta yang diperdagangkan dan peternakan. Tetapi kalau pertanian atau zakat profesi itu tidak harus 1 haul. Begitu dia menerima gaji, langsung dikeluarkan zakat profesinya. Begitu dia selesai panen padi, dia langsung mengeluarkan zakat berasnya atau zakat padinya. Ya. Oke Pak, sampai saat ini Pak sudah berapa banyak dana zakat yang terkumpul Pak, baik itu zakat fitrah atau zakat mal? Ya, selama ini ya ada untuk tahun 2020 itu zakat 2 miliar 149 juta 459,99 rupiah. Kemudian infak atau sedekah itu 1 miliar 243,751,500. Ini kebetulan ketika bubarnya PAMA mungkin ya. Jadi di sini termasuk laporan PAMA ini sehingga mencapai 2 miliar. Namun pada tahun 2021 itu terjadi penurunan karena 2021 itu zakat 439.024.000. Kemudian infak itu sekitar 236.392.250. Oke. Dana yang sudah terkumpul itu biasanya Pak digunakan untuk apa saja Pak? Nah, dana yang terkumpul itu bisa digunakan dalam bentuk pertama adalah untuk dana bantuan kesehatan. Misalnya ada di rumah sakit, orang yang sakit, ada laporan kita bantu. Kemudian dalam bentuk beasiswa
Nah, beasiswa selama ini kita memberikan bantuan ada untuk sekolah tinggi ilmu tarbiyah beberapa orang mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi. Juga bisa juga dalam bentuk non beasiswa, misalnya memberikan bantuan dalam bentuk alat sekolah, buku, tas misalnya, dan keperluan sekolah, terutama tingkat SD atau ME kelas 1. Kemudian dalam bentuk bantuan fakir miskin dan duafa, itu dalam bentuk paket ya, dalam bentuk paket. Kemudian dalam Ramadan ini juga biasa kita memberikan istilahnya paket Ramadan bahagia. Itu bisa dalam bentuk paket bantuan sebanyak 500 orang misalnya, 500 orang, dan endek masing-masing orang itu sekitar 200.000 rupiah. Ada lagi yang dalam bentuk bantuan bencana banjir misalnya. Kalau banjir, kemudian kebakaran dan sebagainya. Sebenarnya banyak lagi usaha program yang dilakukan oleh Basnas, termasuk dalam memberikan modal usaha ekonomi produktif. Nah, jadi berikan modal antara 3 juta sampai 5 juta sehingga mereka bisa berdagang misalnya untuk kios, sembako dan sebagainya. Nah, itu barangkali gambaran. Oke, ya, yang terakhir tadi Pak, untuk ekonomi produktif itu bagaimana cara menentukan masyarakat yang layak dikasih bantuan itu Pak? Ya. Sebelum kita menentukan, itu petugas terjun ke lapangan dulu. Terjun ke lapangan, mengecek apakah mereka ini layak atau tidak layak untuk mereka. Kalau tidak layak, tentu tidak diberi. Ini betul-betul orang yang fakir miskin, yang tidak mampu. Sehingga dengan tersentuh dari dana Basnas, mereka bisa terangkat harkat dan martabatnya serta kesejahteraannya. Oke. Ya. Setelah jeda iklan berikut ini, kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai program kerja Basnas Tabalong. Tetap di depan layar kaca Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Oke, kembali lagi, lanjut lagi kita ngobrol Pak. Ya. Di kepengurusan Basnas Tabalong ini yang baru dilantik Pak. Ya, apa saja program kerja yang akan dilaksanakan Pak? Mungkin di bulan Ramadan ini apa itu? Ya, pimpinan Basnas Kabupaten Tabalong periode 2022-2027 baru saja dilantik tanggal 23 Maret 2022 yang lewat. Jadi baru berjalan hitungan 22 hari, jadi masih sangat singkat ya. Belum sampai 1 bulan nih sampai hari ini. Betul. Namun demikian, pimpinan Basnas Kabupaten Tabalong yang terdiri dari 5 orang itu telah melakukan beberapa langkah untuk kemajuan Basnas. Yang pertama saat ini melakukan pembaharuan atau update kepengurusan UPZ, unit pengumpul zakat yang berada di kecamatan. Karena selama ini 5 periode sebelumnya itu belum tersentuh sampai kecamatan. Jadi mulai hari kemarin sampai hari ini pimpinan Basnas itu memperluas jaringan unit pengumpul zakat tingkat kecamatan. Kemarin telah dilakukan pembentukan unit pengumpul zakat daerah utara, yaitu Jaru, Muraya, dan Upal telah terbentuk. Kemudian pada hari ini pimpinan Basnas yang dipimpin oleh ketuanya melakukan kunjungan dan pembentukan OPZ di daerah Haruai, Bintang Ara, dan mungkin kalau sempat juga Burung Pudak. Nah, jadi terus melakukan pemenahan. Kemudian besok itu daerah Tanta dan Muara Harus. Kemudian selanjutnya hari Senin mungkin
Banawala Mas Bukaan dan Kalua. Sehingga dengan banyaknya unit pengumpul zakat yang merupakan itu basis dari pendapatan dana ke kabupaten, minimal laporannya akan bertambah dana zakat itu. Di samping itu juga Basnas Kabupaten Tabalang selalu mengikuti acara Zoom, ya, rapat Zoom, baik yang dilaksanakan oleh Basnas Pusat maupun oleh Basnas Provinsi. Seperti besok hari Kamis itu ada rapat Zoom yang dilaksanakan oleh Basnas Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal pengelolaan unit pengumpul zakat, baik yang berada di Basnas itu sendiri maupun yang berada di masjid-masjid. Jadi di samping itu juga telah dirancang adanya paket Ramadan Bahagia. Ini masih dalam rancangan, mudah-mudahan bulan Ramadan ini juga akan terrealisasi program itu sebagaimana tahun sebelumnya. Ya. Untuk unit pengumpul zakat itu sendiri itu di masjid atau ada tempat tersendiri tiap kecamatannya itu, Pak? Bagaimana? Ya. Yang pertama kali itu UPJ itu sudah dibentuk melalui kecamatan. Jadi melalui kecamatan nanti jaringnya baru dibentuk UPJ yang berada di masjid-masjid. Karena itu dalam aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ya. Oh, iya. Terus ini Pak, bagaimana sikap Basnas Tabalong untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat di Basnas Tabalong? Ya. Jadi merupakan tugas yang cukup menjadi tantangan bagi pengurus Basnas untuk meningkatkan kepercayaan. Artinya semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin banyak masyarakat menyalurkan zakat dan infaknya ke Basnas ini. Nah, seorang tentu untuk bisa meningkatkan kepercayaan ini kita harus melakukan pembenahan internal dan eksternal. Internal tentu kita membenahi pelayanan yang ada di kantor itu sendiri. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan pembekalan tentang bagaimana pengelolaan zakat yang baik. Kemudian keluarnya bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik sehingga mereka kalau perlu jadikan raja. Nah, kemudian masyarakat perlu mengetahui tentang bagaimana pendayagunaan dari zakat, infak dan sedekah yang telah mereka setorkan ke Basnas. Nah, di sini perlu ada transparan, ya, transparan. Jadi yang penting kepada masyarakat itu adalah peningkatan pelayanan. Apakah pelayanan dalam bentuk konsultasi atau pelayanan dalam bentuk jemput gula misalnya, atau termasuk tadi pelayanan dalam bentuk kemudahan dalam menyetorkan zakat, infak dan sedekah. Ya. Oke, untuk pengelolaan keuangannya itu diawasi oleh siapa, Pak? Ya, ini sangat penting nih, supaya menimbulkan juga kepercayaan masyarakat. Jadi keuangan yang ada di Basnas itu ada 2 audit nih. Yang pertama audit syariah namanya. Audit syariah artinya apakah pendayagunaan atau pendistribusian yang telah dikelola oleh Badan Amal Zakat itu sesuai syariah atau tidak? Sesuai syariah atau tidak? Karena ada aturan dalam Islam itu bagaimana sasarannya, sasarannya. Yang kedua adalah audit syariah ini diaudit oleh pejabat yang ada di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu ada namanya pejabat kasih zakat dan wakaf di Provinsi Selatan. Yang kedua, diaudit oleh tim akuntan keuangan Banjarmasin. Ya. Jadi ada 2 yang mengaudit Basnas ini, sehingga setiap dia mendistribusikan, setiap dia mendayagunakan zakat itu dikelola dengan baik
dikelola sesuai dengan keuangan dan dikelola sesuai dengan syariah. Jadi keuangannya, tata kelola keuangannya benar, tidak menyimpang, ya, kemudian syariah juga terpenuhi. Ya. Oke. Adakah tantangan tersendiri Pak dalam mengelola lembaga zakat itu? Sudah jelas itu ada tantangannya. Yang pertama kita tantangannya itu bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Basnas ini. Nah itu tantangan tersendiri itu. Selama ini barangkali perlu kita mengoreksi organisasi, mengisi diri, bagaimana caranya agar supaya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Basnas itu tinggi. Kemudian bagaimana supaya Basnas ini mencapai target yang diinginkan, mencapai target. Untuk mencapai target misalnya oleh pusat atau provinsi yang minta target supaya diperoleh 6 miliar dalam waktu 5 tahun. Ini perlu kerja keras bagi kami sehingga mencapai target ini. Tapi sebagai pimpinan Basnas kita harus optimis dengan kerjasama yang kolektif dari semua pengurus Basnas dan juga staf sekretariatnya. Karena Basnas itu ada pimpinannya dan ada staf laksananya. Ada laksananya. Jadi ada dua itu. Kita berusaha kerja keras untuk mencapai target dan untuk bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat supaya percaya kepada Basnas. Basnas juga bisa melayani kepada masyarakat dengan baik. Oke, ya Pak. Oke Pak, seberapa penting himpunan dana dari lembaga zakat dalam hal ini Basnas Tabalong ya Pak untuk disalurkan sebagai pergerakan ekonomi bangsa? Ya, semakin banyak kita mendapatkan Basnas, semakin besar barangkali peran kita untuk mensejahterakan masyarakat. Karena keberadaan Basnas ini dalam rangka juga untuk membantu pemerintah mengurangi atau menekan adanya kemiskinan. Sebaliknya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi potensi zakat yang banyak juga akan memberikan pengaruh kepada potensi kesejahteraan dan kemajuan suatu daerah. Di situ keberadaan Basnas ini sangat didukung oleh pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Ya. Karena begitu pentingnya zakat ini. Oke. Pemirsa, kita jeda dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Iya, kembali lagi pemirsa di program Dialog. Melanjutkan obrolan kita, Pak. Oke. Ini Pak, kenapa amil zakat, mungkin pengumpul zakat fitrah itu harus dilegalisasi oleh pemerintah itu, Pak? Ya, terima kasih. Memang dalam ketentuan syariah atau fikih zakat itu untuk pengelolaan zakat itu perlu adanya legalisasi atau iska. Dalam istilah fikih itu namanya dilegalisasikan, diiskakan oleh sultan. Nah, sultan itu adalah pemerintah. Nah, jadi tugas dari Ketua Basnas itu nanti mengiskakan OPZ ya. Di kecamatan, kemudian mungkin OPZ yang besar yang ada di masjid-masjid. Kemudian ada lagi di langgar-langgar. Itu langgar itu namanya yang mengurusi zakat di langgar-langgar, amil yang berada di masjid atau langgar. Itu nanti diiskakan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan, kecamatan. Jadi kepala KUA itu juga termasuk unsur pemerintah. Sehingga dengan ada iska atau pengangkatan sebagai pengelola zakat, pengurus zakat atau amil zakat yang ada langgar, sehingga menjadi mereka formal untuk menerima zakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Ya, formal. Itu sudah memang ketentuan
di dalam syariat ya. Terus Pak, apa target yang ingin dicapai oleh Basnas Tabalong sendiri? Ya, ada beberapa target yang kita perlukan dalam Basnas. Target yang ingin dicapai ya. Itu. Yang pertama adalah Basnas Kabupaten Tabalong mampu untuk memahami target 6 miliar yang telah ditentukan oleh Basnas Pusat. Bahkan kalau perlu bisa melebihi dari 6 miliar itu. Yang kedua, target kedua, dengan banyaknya orang berzakat melalui Basnas, itu diharapkan nanti masyarakat menjadi sejahtera, dan makmur. Artinya kesehatannya meningkat dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga targetnya itu, Basnas berusaha untuk selalu mendapat kepercayaan masyarakat. Dengan kepercayaan itu diharapkan juga Basnas akan mendapat tambahan aset atau perolehan dalam menerima zakat, infak, dan sedekah. Ya. Ini Pak, terakhir apa harapan Bapak kepada masyarakat tentang pentingnya untuk berzakat, infak, dan sedekah mungkin? Iya. Ada beberapa harapan dan apa yang kami sampaikan dalam momen ini berkaitan dengan Basnas, berkaitan juga dengan zakat dan infak sedekah. Yang pertama harapan kami adalah salurkanlah zakat, infak, dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong yang merupakan lembaga resmi pengelola zakat yang dilindungi oleh undang-undang dan sesuai syariat. Jadi orang yang berzakat melalui badan resmi Basnas, insya Allah itu akan terjamin karena dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua adalah laporkanlah perolehan zakat fitrah di lingkungan masjid, langgar, musala, dan instansi atau lembaga lainnya ke Basnas Kabupaten Tabalong melalui unit pengumpul zakat kecamatan, sehingga akan diketahui atau terdata potensial zakat fitrah lingkup Kabupaten Tabalong. Selama ini kita belum mengetahui berapa potensi zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Tabalong. Belum ada. Dengan laporan ini kami dapat nanti merekap data secara lingkup kabupaten dulu, lingkup kabupaten. Kemudian Basnas Kabupaten Tabalong melayani pembayaran secara transfer melalui rekening Bank Kasel Syariah atas nama Basnas Kabupaten Tabalong dan layanan jemput JIS dan konsultasi JIS ya. JIS. Kemudian lagi kami harapkan kepada para mustahik diharapkan ada kesadaran untuk bisa menyisihkan sebagian hartanya baik dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah untuk dibayarkan ke Basnas Kabupaten Tabalong. Itu harapannya. Ya. Semoga dapat terrealisasi ya. Iya. Oke, tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih kepada Bapak Haji Sabila Rusdi Pak telah meluangkan waktunya dalam program dialog. Iya, terima kasih. Oke. Saya Syarif Hidayat bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.